Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita mengembangkan channel YouTube, beda cara, beda strategi, tetapi tetap tujuan kita sama, ingin bisa menghasilkan uang di YouTube ya. Tetapi saat ini ada 3 cara yang mungkin sering kita gunakan untuk bisa video-video kita itu direkomendasikan, video kita banyak viewer, sehingga untuk penghasilannya pun bisa bertambah ya. Cara yang pertama, mungkin sahabat semua saya yakin sudah sering menggunakan teknik upload video. Teknik upload video kalau menurut sahabat semua itu memang berhasil, itu tidak jadi larangan. Silahkan mau gunakan cara tersebut. Kalau memang terbukti viewer kita itu banyak, penghasilan juga mungkin banyak bagi yang sudah dimonetisasi ya. Tapi bagi yang belum dimonetisasi, kalau kita menggunakan teknik upload, kita cek pendapatan jam tayangnya, pendapatan viewernya apakah tidak pernah hilang, tidak pernah berkurang. Kalau memang itu aman, silahkan kita coba pakai cara tersebut ya. Dan untuk cara yang kedua, mungkin kalau kita menggunakan teknik SEO. Teknik SEO apa bang? Untuk teknik SEO itu kita menggunakan teknik memperbaiki pertama thumbnail, judul, dan deskripsi atau kata kunci di video-video kita, sehingga dengan cara meningkatkan SEO, video kita akan berkesempatan mendapatkan viewer banyak. Apabila channel kita belum dimonetisasi, mungkin akan mudah mendapatkan jam tayang juga ya. Tapi bagi yang sudah dimonetisasi, itu bisa jadi pendapatan dolar kita itu akan terus meningkat karena viewer terus bertambah. Nah, itu untuk teknik yang kedua. Silahkan kita itu coba ya, coba kita pakai cara-cara tersebut. Kalau memang sudah terbukti berhasil, kita pakai. Nah, untuk cara yang ketiga, cara yang ketiga ini contoh yang saya gunakan. Ini saya jujur ya, saya menggunakan cara yang ketiga, cara saya sendiri. Apa yang dimaksud dengan cara saya sendiri? Ya, saya tidak menggunakan teknik upload, tidak menggunakan teknik SEO. Ya, saya hanya memperhatikan dan memperbaiki konten di channel saya. Apa sih kekurangan video-video saya itu sehingga video saya sepi penonton? Saya pun berharap video-video saya yang mungkin apa adanya itu bisa bersaing dengan video-video yang mungkin mereka itu sudah berkualitas tinggi, dari cara pembuatan videonya, dari cara pengisian metadatanya, dari cara backgroundnya, ya dibilang sudah oke lah ya. Nah, sedangkan konten-konten yang seperti saya ini, seperti tutorial YouTube, itu mungkin kita baru melihat ya, ada konten tutorial YouTube kok membuat kontennya dimana saja pun jadi. Beda dengan konten-konten tutorial YouTube yang memang mereka sudah mempunyai tempat yang sudah dihiasi dengan ya dibilang background yang cantik, sehingga akan mempermudah penonton kita itu menyukai konten kita. Apabila konten saya mungkin konten yang hanya apa adanya, saya pun terus berjuang bagaimana sih supaya video saya itu bisa nyaman ditonton oleh para penonton. Mereka menyukai konten saya, mereka menyimak video saya sampai full. Itu saya pasti berharap ya. Jangankan saya, sahabat semua juga itu sama, pasti berharap video kita tentang ngevlog, mungkin di saat kita ngevlog mereka akan menonton dan mengikuti kegiatan vlog kita, sampai bahkan video kita itu bisa ditonton dengan durasi full. Karena di saat melihat isi kontennya, mungkin di saat pembuatan video ngevlognya bikin penonton penasaran, penonton akan terus mengikuti jejak video kita yang sedang lagi ngevlog. Begitu juga kalau konten-konten seperti masak, mungkin konten masak, apabila konten masak kita itu yang mungkin jarang mereka upload ke YouTube, mungkin contoh konten masak yang mungkin masaknya itu belum pernah ada ya, konten masak yang belum pernah ada di YouTube, lalu kita membuatnya dan ternyata video tersebut bisa mendapatkan viewer karena penonton banyak yang mencari. Contoh dekatnya saja ya, di saat
mungkin di TikTok, kebanyakan TikTok itu ya, konten-konten yang pertama kali viral itu biasanya muncul dari TikTok. Konten tentang pembuatan seblak itu saat pertama kali seblak cobek itu muncul dan di TikTok langsung trending, itu biasanya akan masuk ke YouTube juga ikut trending. Nah, di situ kita bisa membuat konten-konten seperti itu, tetapi dengan cara kita sendiri. Maksudnya dengan cara kita sendiri itu ya mungkin kita bedakan cara pembuatan bahan-bahannya, cara pengolahan seblaknya, itu bisa juga membuat penonton itu akan penasaran mengikuti video kita sampai habis ya. Karena apa sih nanti hasilnya setelah saya membuat bahan-bahan untuk seblak. Nah, ternyata hasilnya seperti itu dan penonton akan puas, video kita akan mendapatkan rekomendasi ya. Jadi ketiga cara ini kita sah-sah saja ya, kita boleh gunakan, tetapi jangan sampai kita salah langkah. Salah langkahnya apa? Di saat kita menggunakan teknik oplos, ternyata teknik oplos kita itu belum juga berhasil. Ada yang menyarankan kita beli HP yang lain, kita beli HP yang baru untuk bisa menambahkan perangkat. Jangan sampai kita melakukan hal seperti itu, percuma jujur kah, kalau menurut saya itu percuma. Justru malah kita itu menghabiskan modal nggak karuan. Hasil YouTube belum tentu, tapi kita pengeluaran sudah lebih dari itu. Nah, untuk memperbaiki isi konten kita itu sebetulnya ya kita perbaiki dulu cara pembuatan thumbnailnya dulu. Kalau menurut saya isi konten tentang masak, pelajari aja dulu cara pembuatan thumbnailnya. Setelah kita mempelajari thumbnailnya, pembuatan judulnya harus kita perbaiki. Yang pertama mungkin di saat judul video kita itu, oh ternyata judul ini kurang begitu menarik nih, nggak apa-apa kita ganti. Tetapi untuk saat ini dari pemahaman ini banyak yang berbeda-beda ya. Dari pembelajaran ini caranya berbeda, dari pembelajaran ini caranya yang berbeda, dari pembelajaran ini pun ada juga yang berbeda. Contoh, di saat kita sudah dimonetisasi, jangan sampai kita itu berkomentar di video-video orang lain. Ada juga yang menyarankan boleh kita menonton video orang lain, tapi tidak boleh berkomentar, cukup di screenshot untuk pembuktian kalau kita sudah menonton videonya. Lalu itu kan pasti kita harus mempunyai nomor WA yang kita tonton videonya, itu kan sangat sulit. Nah, jadi ada juga yang menyarankan jangan menonton video-video yang tidak satu tema, apalagi kita berkomentar di video tersebut tidak satu tema dengan video kita. Itu ada juga ya pembelajaran seperti itu, yaitu silahkan saja dicoba ya. Nah, kalau cara saya sendiri ya pastinya saya itu dibilang sehari itu ya mungkin campur aduk ya. Video apa saja saya tonton, tema apa saja saya tonton. Apa ya, mungkin karena saya itu membalas komentar, tapi bukan hanya membalas, tetapi saya langsung menonton video tersebut. Beda dengan kalau kita itu hanya meresponnya cukup memijit love. Tapi kan kita tidak tahu isi konten mereka yang sudah berkomentar di video kita. Di saat kita hanya merespon komentar tersebut dengan memijit tanda love, sudah pasti kita tidak akan tahu isi konten mereka itu apa sih. Sedangkan saya itu hampir ya dibilang 70% tahu semua channel-channel yang sering berkomentar di video saya. Isi kontennya saya tahu, temanya saya tahu. Nah, jadi untuk mengembangkan channel YouTube itu beda cara, beda strategi, tetap satu tujuan ya. Silahkan pakai cara apa saja, tidak ada larangan. Yang penting kita tetap bertujuan ingin bisa menghasilkan uang di YouTube, tapi jangan sampai kita berkorban lebih banyak lagi ya. Sebetulnya cukup satu HP juga kalau kita mau ini. Memang kalau kita mau menggunakan teknik oplos ya pasti banyak juga yang menyarankan kita harus mempunyai perangkat banyak, karena kita di perangkat yang lain itu kita membuat email, dan email tersebut harus berbeda IP sehingga viewer video kita itu akan masuk. Terkadang bingung, viewer ribuan tetapi pendapatan tidak ada, itu percuma juga ya. Jadi saran saya
lakukan yang saya berikan hari ini untuk jadi pembelajaran. Semoga bisa bermanfaat. Viewer di video kita itu bisa meningkat, bisa banyak viewer. Yang penting isi konten kita mudah dipahami, mudah dicari, dan pastinya video kita betul-betul menarik. Konten kita tentang komedi tentunya harus menghibur. Konten kita tentang tutorial YouTube tentunya harus mudah dimengerti. Konten kita tentang masak begitu pula harus mudah dimengerti. Dan konten-konten tentang vlog harus bisa menyajikan video-video yang menarik juga ya di konten vlog itu. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.